Saya dari awal sudah bilang, mestinya berlakukan keadaan darurat sipil di bawah kendali presiden. Itulah manajemen yang tidak biasa. Ya, kalau sekarang manajemennya biasa-biasa aja, makanya marah terus presidennya. Kembali lagi di Ngompol, ngomongin politik, YPNN.com masih bersama saya Tika Diantoro, juga Uda Fatra dan Profesor Jimli Asidiki. Prof, tadi kita sudah panjang lebar ngomongin tentang MA, MK, hukum negara, DPD, dan lain-lain. Sekarang kita akan ngobrol banyak soal isu-isu yang ada di negeri ini, Prof. Indonesia kan saat ini tengah dilanda pandemi, dan itu ekonominya membuat ekonomi lemah, semakin memperparah kemiskinan dan lain-lain, dan tentunya presiden pusing tentang hal ini. Bagaimana Profesor melihat kondisi negara ini saat ini, Prof? Ini kan soal manajemen krisis. Nah, dalam hukum tata negara itu sudah ada aturannya. Ada hukum tata negara normal, ada hukum tata negara darurat. Umumnya konstitusi modern pasti sudah mengantisipasi itu. Ada pasal yang dibuat untuk itu. Nah, kalau kita itu namanya pasal 12. Judulnya itu pasal tentang keadaan bahaya. Keadaan bahaya itu bisa perang, bisa non perang, bisa darurat militer non perang, bisa darurat sipil, baik karena bencana alam maupun non alam. Itu semua bangsa modern itu sudah banyak pengalaman. Nah, itu kan patut dijadikan pelajaran. Apalagi pandemi ini kan seluruh dunia 80% menerapkan darurat semua, keadaan darurat. Kita enggak. Yang dideklarasikan Pak Jokowi tanggal 3 April itu kan bukan keadaan darurat, tapi bencana nasional. Beda bencana nasional dengan keadaan darurat, beda. Kalau bencana nasional itu merujuk ke Undang-Undang Penanggulangan Bencana 2007. Nah, Undang-Undang Penanggulangan Bencana tidak boleh melanggar HAM, tidak boleh melanggar konstitusi, tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau dalam keadaan kayak begini ini, banyak yang kita perlu kerjakan yang bila mana perlu untuk sementara menangguhkan berlakunya pasal-pasal HAM, berlakunya pasal-pasal Undang-Undang Dasar, apa boleh buat? Karena salus populi suprema lex esto. Keselamatan warga itu akhirnya hukum yang paling tinggi. Maka saya dari awal sudah bilang, mestinya berlakukan keadaan darurat sipil di bawah kendali presiden. Itulah manajemen yang tidak biasa. Ya, kalau sekarang manajemennya biasa-biasa aja, makanya marah terus presidennya. Nah, tapi ya sudah, karena sudah kayak begini, karena terlalu mendengarkan ketakutan para aktivis LSM, karena keadaan darurat itu dianggap militeristik, karena undang-undang tahun 59 sudah sangat ketinggalan zaman. Iya, tapi kan ini kan kita bisa tafsirkan untuk menghadapi keadaan ini. Nah, maka manajemennya itu harus terintegrasi di bawah kendali presiden. Semua menteri mesti tunduk. Jangan ada gubernur saling bertentangan dengan bupati sama wali kota, presiden seolah-olah bertentangan dengan gubernur. Kalau langkah ini diambil terlambat nggak, Prof? Ya sudah telat, bukan telat, sudah nggak pas lagi. Ya udah, apa yang ada ini dijalankan aja lah dengan akal sehat. Tapi kan kalau kita lihat penambahan kasus ini kan belum menunjukkan penurunan gitu, Prof. Kalau menurut saya, selama hidup kita ini semua ini ya, anak muda maupun yang udah tua, mungkin inilah peristiwa pertama dan terakhir yang akan kita alami yang dampaknya sebesar COVID-19 tidak akan ada lagi. Dan ini bukan hanya masalah kesehatan, dampak sosial ekonomi politik, apalagi nanti sebentar lagi ada perang dunia ketiga, membuat cara berpikir semua pejabat harus berubah. Jadi jangan biasa-biasa aja manajemennya, termasuk semua rancangan undang-undang yang disiapkan sebelum COVID belum tentu relevan. Jadi maka manajemennya itu harus satu kesatuan komando di tangan presiden gitu.
bicara pelanggaran tadi Prof sempat singgung mengenai kementerian itu. Sebelumnya kan KPK pernah mengeluarkan ultimatum bahwa akan memperlakukan hukuman yang berat gitu untuk korupsi di kasus besar. Itu yang paling mengkhawatirkan. Saya tidak mau ngomong karena nanti nakut-nakutin pejabat. Karena di undang-undang yang tadinya Perpu 1 2020 itu yang diberi imunitas cuma 4 orang. Pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS. Karena kalau Anda menerapkan hukum normal dalam kondisi tidak normal, itu tidak adil. Saya sudah ngalami di MK dulu, ada seorang dokter masuk penjara lalu mengajukan judicial review di MK ketika kasus di Ambon. Dia bagi-bagi, dia bukan untuk kepentingan pribadinya, tapi dia melanggar administrasi keuangan untuk tujuan membantu pasien dari semua golongan. Masuk penjara dia. Karena hakimnya, pengacaranya, jaksanya menggunakan undang-undang normal, padahal keadaannya tidak normal. Itu akan terulang. Tapi kalau kita lihat persoalan besar yang dihadapi pemerintah sekarang kan ini kan antara ekonomi dan kesehatan. Nah, kalau bicara dua pilihan ini, mana yang seharusnya diprioritaskan terlebih dahulu, Prof? Apakah ekonominya atau kesehatannya? Ya, sekarang ada kesimpulan bahwa itu tidak usah dipertentangkan, dua-duanya aja lah sekalian, karena dampak sosial ekonomi dari COVID ini jauh lebih dahsyat ketimbang dampak keselamatan. Ya, bukan mau mengecilkan ya, tapi yang mati kan tidak sampai 10%. Tapi ya jangan ngomong nanti dianggap mengecilkan. Nyawa manusia itu soal serius. Tapi dampak sosial ekonomi itu bisa lebih gawat. Dan itu melanda seluruh dunia. Maka itulah saya suka menamakan this is real greater depressions in the world. Kalau dulu tahun 30-an ada the Great Depression, ya, antara Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua mengubah wajah dunia. Sekarang ini greater than that, karena semua negara terkena sekarang ini. Kalau dulu nggak semua negara. Yang kedua, sebentar lagi ada Perang Dunia Ketiga, maka dampak sosial ekonomi politiknya berubah. Gitu. Nah, ini jauh lebih dahsyat sekedar soal COVID. Yang mudah-mudahan kalau nanti sudah dapat ini anunya itu, obatnya itu, ya agak mengurangi sedikit. Tapi saya rasa lama ini. Pak, lalu dari kondisi saat ini Bapak melihatnya seperti itu, lalu apa catatan terbesar untuk Jokowi di periode pertama dan kedua yang baru berjalan 1 tahun? Periode pertama kan udah selesai, tinggal periode kedua ini dia harus meneruskan impiannya untuk bekerja dengan tidak biasa itu, karena memang tantangan yang dihadapi ke depan itu lama. Pak, ini kan di sela ramainya tentang penanganan COVID-19 di Indonesia, ini kan ramai dengan video musisi Anji dengan Hadi Pranoto. Bagaimana Prof menanggapi hal ini, Prof? Jadi sebetulnya pertama ya kita harus membuka ruang kreativitas dan inovasi. Sebaiknya Menristek atau ya mungkin Menristek gitu ya, itu membuat forum, siapa aja yang merasa punya temuan suruh datang lalu presentasi. Yang kedua, memang banyak warga kita itu yang nakal. Gimana Ya tuh, kan? Prof? Jadi bisa aja temuan orang dia klaim, atau bisa juga ya ini baru penelitian satu tahap, belum prototype sudah dianggap sudah siap. Padahal kan ujinya masih uji klinis dulu, uji lab dulu. Prosesnya kan panjang. Nah, bisa juga nih orang nih nipu. Banyak. Nah, saya kebetulan kenal ini Hadi Pranoto, ngomongnya gede. Begitu saya baca di ini, dia menemukan nama. Saya langsung enggak, pertama ada berita itu dia bikin Roma Irama di Bogor. Ini anak banyak sekali kreativitasnya. Gitu loh. Nah, terus ada baca lagi dia menemukan itu. Aduh, ini banyak sekali. Gede omongnya. Sekarang ternyata bermasalah sekarang. Jadi saya rasa begitu sikap saya, kita harus
mendidik warga bangsa kita itu jangan buru-buru dihabisin dengan penegakan hukum. Hukum itu terakhir lah. Oke, Prof, ini panjang kita kalau ngomongin COVID-19, masih banyak PR di negeri ini. Apalagi? Ya, Prof, ini kita bicara soal kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Ya, ini kan yang Pak Din Samsudin. Ya, ini. Bagaimana secara terbuka ini menyampaikan ketidaksukaannya dengan penamaan kami itu ada yang tidak suka seperti itu? Iya, banyak kan? yang tidak suka, tapi kan kita harus hormati ya. Ini kan ekspresi menumpuk puncak dari ya tumpukan kekecewaan. Apalagi yang kumpulkan tokoh-tokoh terhormat semua, ya kan? Itu kan bukan orang sembarangan. Pak Din Samsudin, Pak Rizal Ramli, banyak lagi tokoh-tokoh itu. Jadi saya rasa kuncinya itu kan harus didengar. Jadi saya rasa kelompok pendukung pemerintah, menurut saya, udahlah kita jangan terlalu membangun permusuhan. Bahwa ada anggapan tokoh-tokoh ini adalah barisan sakit hati, Prof setuju dengan pendapat itu? Iya, bisa aja orang sakit hati. Kan kenapa nggak boleh orang sakit hati? Emangnya yang senang hati aja yang baik? Nah, sakit hati kan harus didengar juga. Tapi apakah kami akan menjadi sebuah ancaman untuk pemerintah? Kalau menurut saya tidak. Yang namanya pemerintah itu siapa yang sedang mengurus dan mengelola, memimpin institusi, ya kan? Kalau misalnya pun dia tidak mau mendengar sama sekali, dia pasti menang. Nah, ketika deklarasi kemarin kan dikatakan bahwa ini kan gerakan moral gitu. Nah, bagaimana supaya gerakan ini tidak dicampuri oleh kepentingan politik gitu? Tidak bisa. Kepentingan partai politik maksudnya? Ya susah. Ya moralnya itu moral politik juga, karena objek yang dibicarakan politik juga, sama aja. Nah, partai-partai sekarang memang lemah. Partai-partai sekarang ini lemah semua. Karena ada COVID, ada apa, dan budaya feodal, lalu oligarki politik dan ekonomi, ya kan, menyatu, mempengaruhi mekanisme politik kita. Partai-partai pun mengalami pembiruan. Jadi kerajaan sendiri-sendiri. Partai yang lahir di era reformasi saja pun namanya Demokrat, kan mudah sekali turun-temurun, gitu loh. Maka rasa-rasanya mungkin cuma PAN aja sekarang ini, makanya dia pecah. Yang rasional itu cuma PAN itu aja, yang lain itu susah itu. Nah, jadi partai itu sedang berada dalam posisi sangat lemah sekarang ini. Jadi kalau setiap hari mau ngetok palu bikin undang-undang bisa. Tapi berdasarkan prediksi Profesor, apakah kami ini akan berhasil untuk meraih simpati masyarakat, Prof? Ya belum tahu, tergantung bagaimana mereka bergerak ya. Kalau bicara kepemimpinan, Prof, ini kan Prof sudah mengamati banyak presiden ya. Nah, mungkin bisa disampaikan hal-hal positif apa sih dari presiden-presiden terdahulu sampai dengan presiden sekarang Jokowi gitu, Prof? Ya kalau saya sih, semua presiden itu ya ada mirip-miripnya, ada bedanya. Nah, salah satu kendala yang kita hadapi, budaya politik kita ini feodal. Dulu waktu Republik kita pilih tahun 45, ada 7 yang tidak setuju. Waktu puting, ya tinggal 6. 4 dari 6 itu mau kerajaan. Jadi kalau dulu tahun 45 diadakan referendum, mungkin kerajaan lebih menang dari Republik. Itu menggambarkan bahwa budaya politik kita ini feodal, kerajaan. Bentuknya Republik, kelakuannya kerajaan. Nah, maka semua sekarang ini kerajaan. Partai jadi kerajaan, ini jadi kerajaan, gitu-gitu loh. Nah, presiden-presiden sejak Bung Karno yang darahnya paling merah Jokowi. Yang lain tuh agak banyak biru-birunya. Ada unsur birunya. SBY ada unsur birunya juga. Habibie sedikit-sedikit ada birunya. Ya kan? Bung Karno, ya biru lah karena dia pendiri Republik. Jadi semua itu punya darah biru semua. Yang darahnya paling merah Jokowi. Maka peluang untuk mengadakan transformasi, perombakan budaya feodal sekarang ini. Ternyata dia mengalami pembiruan juga. Sekarang darahnya udah sangat biru.
Ya, Pak. Gitu loh. Nah, itu kalau you mau tanya saya, komentar saya secara umum begitu. Maka salah satu ancaman terbesar peradaban demokrasi bangsa kita ke depan budaya feodal. Mudah-mudahan generasi milenial belajar bagaimana ya transformasi budaya feodal itu menjadi budaya modern. Prof, dengan situasi yang seperti ini, mungkinkah Presiden Jokowi itu menyelesaikan kepemimpinannya dengan legacy yang cukup baik? Waduh, itu pengamat politik itu yang bisa menjawab itu. Menurut Prof? Tapi secara hukum, kalau pertanyaannya nggak usah pakai koma tadi, bahwa apakah Presiden akan menyelesaikan, ya secara konstitusional ya harus selesai sampai 5 tahun. Jadi nggak usahlah terlalu pusing gitu dengan orang yang menuntut pergantian dan lain sebagainya. Kan sudah ada mekanismenya. Yang lebih baik sebetulnya be a leader, be a statesman. Jadi tidak usah memikirkan tentang diri sendiri. Biar sejarah yang menuliskannya sendiri nanti. Gitu loh. Oke, Prof. Tentunya apapun yang dikerjakan pimpinan jangan pernah memikirkan soal saya akan dinilai seperti apa. Nggak usah. Oke, Prof. Tadi sebelum kita bicara soal Jokowi itu tadi kita Prof menyebut Jokowi satu-satunya pemimpin dari darah merah. Nah, kita bicara soal itu, kita ngomongin soal Pilkada 2020 yang akan berlangsung pada Desember 2020 ini tidak ditunda. Pilkada 2020 akan terus berjalan di tengah pandemi seperti ini. Bagaimana Prof Jimli Asidiki melihat hal ini, Prof? Ya, saya rasa nggak usah ditunda lah, kan udah ditunda sekali. Nah, atas dasar kesepakatan dengan undang-undang udah diputuskan tunda Desember. Ya banyak yang mengusulkan ditiadakan atau ditunda lagi. Tapi kan COVID tidak jelas kapan berakhirnya. Ya. Negara kita ini harus berjalan. Ini kan kapal, masa harus berhenti? Ya. Jalan aja terus, tapi sistemnya mungkin berubah. Katakanlah kampanye terbuka yang rame-rame ditiadakan. Lalu misalnya kalau sudah siap gitu, elektronik counting, elektronik voting itu mulai diterapkan. Lagi pula kalau ditunda, itu jangan dari satu sudut pandang aja. Sudut pandang yang lain ada yang takut. Wah, ini presiden akan melanggengkan kekuasaan gitu. Ada juga yang mikirnya begitu. Jadi nanti pilpres pun ditunda nih. Pak, Pilkada 2020 ini kan di Solo, putra Presiden Jokowi yang pertama ada ini mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo. Apakah ini ada mungkin indikasi dinasti di Medan politik? juga gitu ya? Ya, gimana Prof? Lah itu gejala umum. Jadi makanya oligarki politik, oligarki ekonomi itu melanda negeri kita sekarang. Nah, itu memanfaatkan budaya feodal. Nah, budaya feodal itu berjalin, berkelindan, dan itu merusak demokrasi. Jadi yang tidak harus ada upaya ke depan. Misalnya, jangan sampai suatu hari ada seorang presiden menguasai industri media, dia juga konglomerat besar kayak Donald Trump, ya kan? Yeah. Dan dia juga memimpin partai politik, lengkap sudah ya kan? Lengkap. Dan dia menjadi ketua Dewan Suro di banyak ormas karena nyumbang ke sini ke sana. Maka 4 cabang kekuasaan ini berada di satu genggaman tangan satu orang. Nah, itulah namanya totalitarianisme baru. Itu berkebalikan dengan ide demokrasi. Nah, jadi ini harus mendapat perhatian. Jadi jangan dinikmati. Oke, Prof. Kita cukup untuk ngomongin soal politik dinasti dan pilkada. Nanti kita akan melanjutkan obrolan kita soal Pilpres 2024 yang akan mendatang, tapi tentunya di segmen 3. Jangan kemana-mana, tetap di Ngompol, ngomongin politik, cpnn.com.